Hai guys, balik lagi di channel Kopi 18 dengan nuansa yang baru ya dari yang kemarin. Oke, kali ini kita akan bahas suatu topik yang sangat menarik ya di kalangan para remaja. Zaman sekarang, apalagi ini lagi gencar-gencarnya nih ngomongin soal hal ini nih. Iya kan, apalagi di umur-umur kita kan. Betul banget. Jadi topik yang kali ini kita mau bahas itu tentang toxic relationship. Kalian udah tahu belum apa itu toxic relationship? Menurutmu apa sih, Lip, toxic relationship itu? Ngomongin soal toxic relationship, ini tuh sering banget kita dengar di dunia maya, apalagi di kaum remaja sekarang ya. Itu kata-kata yang viral di dunia remaja. Karena apa ya? Sekarang tuh emang banyak banget gitu kayak remaja-remaja yang sering ngomongin, maupun itu entah di status di WA, Facebook, Twitter, apalagi Instagram, itu lagi gencar-gencarnya tuh ngomongin mengenai toxic relationship, yaitu hubungan yang membawa vibes negatif ke diri seseorang gitu, dari salah satu pihak, yang merugikan bagi salah satu pihak gitu. Benar-benar. Dan juga toxic relationship ini bukan hanya terjadi di hubungan pertemanan, namun di antara orang tua dan juga anak juga sering terjadi relationship toxic. Terus percintaan apalagi itu udah paling sering banget sih kayaknya. Sering banget sih. Sering dibicarakan lah itu, apalagi di artikel-artikel banyak banget tuh yang ngomongin mengenai toxic kayak gitu. Itu sih. Iya. Jadi jadi apa? Jadi teman-teman, toxic relationship itu sebenarnya mungkin kalau orang yang di luar sana mungkin agak ketinggalan zaman, karena kan banyak ya, memang nggak semua remaja tuh tahu tentang perkembangan, apalagi ini suatu istilah yang kayak asing di telinga mereka, tapi sebenarnya itu sering terjadi di lingkungan mereka, tapi mereka tidak tahu bahwasanya itu adalah toxic relationship. Mungkin karena ini zamannya milenial kali ya, generasi Z, jadi bahasa-bahasa baru itu sering muncul, padahal ini sebenarnya udah dari dulu banget ada nih, kayak apa namanya, toxic relationship ini udah ada banget, cuman bahasanya aja yang sering muncul di generasi Z ini diubah atau dengan kata lain itulah toxic. Dan dengan kata lain, hubungan yang disebut dengan toxic relationship itu hubungan yang tidak sehat gitu. Terus tidak terkonsep Oke. Kita ngomongin apa? Mungkin kalau udah kita jelasin tentang apa itu sih toxic relationship, mungkin banyak ya ciri-cirinya. Banyak banget. Pertama nih kita bahas ciri-ciri di hubungan pertemanan aja deh, yang sangat viral yang sangat sering terjadi di dunia pertemanan kita sebagai mahasiswa tentunya. Pasti itu banyak sekali dan mungkin itu tidak disadari oleh mereka. Jadi ciri-cirinya tuh teman-teman, kalau toxic relationship itu salah satu pihak dari pertemanan, misal aku sama Livia nih. Nah, di antara kita salah satu, misal aku atau Livia itu merasa tertekan dengan hubungan pertemanan kita. Misal karena ada sebabnya kan. Misal karena mungkin Livia terlalu iri dengan saya, mungkin bisa jadi. Misal nih, saya dapat kejuaraan ikut kejuaraan lomba artikel mungkin, terus si Livia bukan malah mengapresiasi prestasi yang saya dapatkan, tapi dia malah kayak menggunjing, apaan sih lomba artikel doang gue mah bisa, itu mah kecil. Nah itu udah termasuk ke dalam toxic relationship, karena salah satu pihak merasa cemas, merasa dikalahkan, merasa tersaingi. Nah itu udah termasuk. Kan harusnya kita sebagai teman ya, kita tahu nih teman kita udah dapat prestasi yang cukup membanggakan gitu, harusnya itu sebagai motivasi lah ya buat kita. Kayak gue juga harus bisa kayak dia gitu, gue juga gimana sih caranya dia kok bisa sampai dapat prestasi gitu, bukan malah kita kayak apaan sih orang gitu aja gitu. Nah, iya. Belum tentu nih kita juga bisa gitu meraih prestasi seperti mereka gitu. Harusnya sebagai motivasi lah buat kita. Dan hal yang seperti itu, Lip, banyak banget terjadi di
kalangan mahasiswa. Betul, bener banget sih. Banyak banget. Kayak mereka tuh banyak mahasiswa yang kayak tong kosong nyaring bunyinya. Itu juga termasuk ke dalam toxic relationship. Kayak ngomong doang, tapi mereka tuh gak bisa membuktikan apa yang mereka omongin. Kalau ada orang yang berprestasi, bukannya malah menjadikan motivasi, tapi mereka malah ngomongin di belakang. Apaan sih gitu doang, gue juga bisa, apaan sih? Itu mah kecil. Nah, itu kayak sering terjadi banget sih. Terus satu lagi nih, ini juga aku sering banget mengalami hal ini di kampus ya, terutama di kelas. Misal kita nih ada tugas, entah itu UAS atau tugas harian atau itu UTS gitu kan, mahasiswa kan banyak tugas nih. Benar. Banyak banget dari teman-teman aku yang kayak nanyain soal tugas gitu. Gimana tugas lo udah selesai belum? Padahal selama nggak ada tugas nih, selama di kelas mereka kemana gitu? Mereka kemana? Kok tiba-tiba pas ada tugas nanyanya ke aku gitu? Benar. Terus ya kita sebagai teman yang baik ya udahlah, kita cuman tugas doang gitu kan. Oke lah, aku kasih gitu. Tapi giliran udah dikasih tuh mereka kayak masa gini jawabannya gitu, masa gini kurang sekalian semua gitu lah. Ini mereka udah minta, terus udah dikasih tapi minta yang lebih gitu. Nah, maksudnya apa kan? Terus kalau nggak dikasih yang lebih, dia langsung kayak suka bikin instastory yang nyindir teman pelit gitulah, apalah gitu. Ini kan juga termasuk toksik. Kita yang udah ngasih, tapi kita malah dibikin kayak tertekan pikiran gitu kan, karena apa sih ini nyindir gue banget gitu. Dan teman-teman yang semacam hal ini tuh perlu banget sih kita hindari. Nggak perlu harus dihindari sih. Nggak perlu kita nggak perlu gubris nggak perlu kita perhatiin. Bener banget. Karena efeknya juga ke mental kita sendiri kan. Bener banget. Bener nggak sih? Bener gak sih guys? Oke. Oke. Bicara tentang toxic relationship, ini sebenarnya banyak ciri-cirinya ya, Lip. Ini mungkin kita jelasin dulu biar teman-teman juga paham. Oke, boleh. Yang pertama itu ada salah satunya merasa sudah berjuang sampai energi terkuras tapi tidak dihargai. Oke. Jadi dia kayak merasa saya udah mengupayakan yang terbaik. Misal kita mau kelompokan tugas kelompok lah ya, mahasiswa biasanya banyak kan kelompokan. Misal tugas kelompok nih, harusnya kumpul kelompokan itu jam 2. Tapi misal ada salah satu anak itu dia lebih ngawali, nggak jam 2 tapi setengah 2 dia udah hadir, udah menyiapkan semua perlengkapan termasuk apalah yang dibutuhkan buat kelompokan itu. Kayak pokoknya dia udah mengupayakan yang terbaik lah, tapi sama teman-temannya itu dia nggak dihargai. Itu karena apa? Dia mindsetnya itu dia pengen dihargai. Nah itu termasuk toksik teman-teman. Kayaknya perasaan gue udah ngupayain yang terbaik, gue udah nyiapin semua perlengkapan buat kelompokan, gue udah datang lebih awal, tapi kok teman-teman gue biasa aja ya. Tapi kok teman-teman saya biasa aja ya, nggak mengapresiasi, nggak ngucapin terima kasih kayak. Nah, hal yang seperti itu termasuk toksik ya, Lik? Ya bener banget. Itu dia kayak merasa dia berjuang sendiri gitu kan. Bener banget. Padahal emang itu udah tugas kita sebagai anggota kelompok nih ya. Kita ya sadar diri aja lah. Kalau misal ada teman kita yang nggak bisa ya, mau nggak mau kita yang bisa ya kita yang lakuin. Bener. Gitu. Nggak perlu kita merasa kayak kok aku sendiri ya yang berjuang. Bener. Kok aku sendiri ya yang ngurusin semua perlengkapannya dan apalah itu gitu. Itu nggak ya gitu. Toksik sih gitu. Toksik banget itu. Karena dari ekspektasi dia sendiri yang terlalu berlebihan ke teman-teman. Jadi harus biasa aja ya teman-teman. Kita tuh nggak boleh berharap lebih. Karena kalau berharap lebih akhirnya realitanya nggak sesuai sama yang kita harapkan. Nanti kita juga tekanan mental sendiri. Jadi harus dikurangi yang sedang-sedang saja ya gak sih? Terus itu kan dalam hubungan pertemanan ya. Iya. Merasa berjuang sendiri. Dan dalam hal romantik atau percintaan pun juga ada yang seperti itu. Nah, menurut lu gimana? Menurut kamu gimana? Kalau menurut aku ya dalam hal percintaan merasa
si paling berjuang sendiri. Karena gini, dalam hubungan itu harusnya kita saling mengerti kan ya, kita saling mengerti, harus kerjasama kan? Kalau misal kita nih mencintai seseorang, kita suka nih dengan seorang, emang harusnya kita yang yang mengupayakan gimana caranya agar kita ngasih yang terbaik nih ke orang yang kita cintai, tanpa harus memperhitungkan. Terus merasa sudah berjuang sampai energi terkuras. Nah, ini tuh juga kerap terjadi di hubungan percintaan nih. Kadang kan ada seorang yang jatuh cinta, tapi harusnya kalau lu cinta itu ya lu yang berjuang gitu kan, lu berusaha ngasih yang terbaik ke pasangan, gimana supaya pasangan kita juga sayang gitu ke kita, bukan malah kayak kita merasa berjuang sendiri. Kita itu namanya kita masih memperhitungkan, dan hal semacam itu juga disebut dengan toxic relationship. Benar. Terus selanjutnya ada ini mana ya, merasa tidak didukung. Merasa tidak didukung, kerap direndahkan, diserang atau salah paham. Ini juga bisa terjadi di semua hubungan ya, termasuk pertemanan, keluarga. Karena saya contohkan di lingkungan keluarga ya, merasa tidak didukung, kerap direndahkan, diserang atau salah paham. Misal nih, dalam suatu keluarga ada tuh salah satu anak dalam keluarga itu, dia cita-citanya pengen jadi dokter, tapi keinginan kedua orang tuanya pengen dia jadi polisi. Nah, dia sudah belajar karena dia memang suka di bidang kedokteran, dia sudah belajar tentang hal itu. Tapi orang tuanya, udahlah ngapain sih jadi dokter, jadi itu aja, jadi polisi aja, dokter tuh gini. Intinya orang tuanya pengen jadiin dia tuh jadi polisi. Nah, ini hal semacam ini juga bisa jadi tekanan mental ya. Bener. Nah, dari tekanan mental itu juga termasuk ciri-ciri toxic relationship. Kayak misal direndahkan nih, karena alasan kedua orang tuanya itu pengen jadiin dia dokter karena semua kerabatnya, bukan dokter ya, pengen jadiin dia jadi polisi karena semua kerabatnya itu polisi, pamannya, bibinya, sepupunya semua polisi. Makanya kedua orang tuanya juga pengen dia jadi polisi. Tapi dia yang disuruh jadi polisi itu pengennya jadi dokter kan. Kemudian direndahkan sama kedua orang tuanya, ngapain sih? Udahlah, kamu tuh jadi polisi aja, keluarga kita tuh keluarga poluan semua, nanti kamu jadi dokter tuh nggak selaras sama keluarga kita. Semua perjuangannya direndahkan. Tapi juga kayak mereka merendahkan kemampuannya gitu. Benar. Keluarga kita nggak ada yang basicnya di dokter misal, nggak akan bisa deh kamu jadi dokter gitu, karena basic kita di polisi gitu. Jadi kayak mental kita kan otomatis langsung turun gitu. Kita merasa diremehkan kelebihan kita sama keluarga gitu. Termasuk juga dengan teman. Kita sebagai teman juga, kalau misal teman kita mau kayak mencapai satu hal yang ingin dicapai gitu, harusnya kita juga mendukung kan ya. Benar. Kita harus mendukung sebagai teman, kita itu menjadi support system terbaik bagi teman. Bukan malah kita itu menjatuhkan atau merendahkan, meremehkan kemampuannya gitulah. Keinginan itu kan jadi hak masing-masing ya. Misal nih, ada mahasiswa, dia jurusannya PAI mungkin, tapi hobinya itu tanam-menanam, pertanian. Ngapain sih lu, kan nantinya pendidikan, ngapain lu nanam-nanam kayak gitu, nggak guna banget, tau nggak sih, nggak selaras, nggak linear sama jurusan lu. Ya kita hargai dong, itu pilihan dia. Iya kan? Benar. Pilihan itu hak asasi individu. Jadi kita nggak perlu terlalu ikut campur ke dalam privasi. Nah, kalau kita terlalu mengkritik teman kita itu jadi nantinya juga jadi toxic relationship. Dia akan tertekan, dia nggak akan mau berteman sama kamu, gitu kan? Karena merasa dia nggak ada dukungan dari teman gitu, dari kita. Iya gitu kan. Terus selanjutnya ada ini nih. Setiap saat khawatir karena tidak ingin diserang, jadi harus ekstra hati-hati. Ini juga sikap yang seperti ini harus dihindari ya, Lin. Ini aku sedikit nggak paham tentang. Coba kamu yang jelasin nih. Jadi kalau menurut aku ya, setiap saat khawatir, misal nih, kita sedang dalam dunia pertemanan, kita biasanya main kan, jagong, apa sih? Kita nongkrong gitu lah. Nongkrong ya, sama teman gitu. Ya, nongkrong sama teman. Kemudian dalam tongkrongan itu kita lagi ngomongin yang lagi viral mungkin. Bisa jadi ngomongin tentang yang kemarin yang viral itu,
anaknya Pak Ridwan Kamil. Oke, yang tenggelam itu. Yang tenggelam itu hilang. Semua temennya ngasih empati, ngasih gini. Dia tuh nggak berani ngungkapin pendapatnya dalam pikiran dia, karena ini selalu ekstra hati-hati karena tidak mau diserang. Dalam pikirannya dia, nanti gue nggak mau berpendapat, nanti kalau gue berpendapat, nanti kalau pendapat gue salah, terus gue disalahin sama teman-teman gue gimana? Mending gue diam aja. Nah, yang seperti itu juga termasuk terlalu suudon. Berprasangka buruk itu juga gak baik. Itu termasuk juga ciri-ciri toxic relationship. Padahal sebenarnya pendapat kita itu juga perlu validasi loh. Kita harus mengungkapkan apa yang ada di benak kita gitu. Apapun, misal kita nggak setuju, misal kita diskusi lah. Contoh kecil, ketika kita diskusi dalam satu forum mahasiswa gitu ya. Misal kita nggak setuju dengan satu keputusan teman kita nih, atau kita ada semacam kritikan, atau kita punya ide atau pendapat, itu perlu kita ungkapin, nggak? Dan kalau kita pendem sendiri nih, itu bakal jadi bakal jadi penyakit juga buat diri kita gitu. Dan bakal jadi pikiran, mental kita sendiri juga yang kena. Gitu sih. Nah, kayak gitu tuh juga harus dihindari ya. Kita jadi nggak perlu terlalu cemas, iya nggak sih? Jadi yang slow aja. Terus yang terakhir itu yaitu kerap perlu usaha mati-matian sampai mencurahkan banyak waktu dan tenaga untuk menghibur salah satu pihak. Ini kayaknya sering banget terjadi di hubungan percintaan. Iya nih. Iya gak sih? Bener-bener banget. Menurut lu gimana? Menurut kamu gimana? Kerap apa tadi? Kerap perlu usaha mati-matian sampai mencurahkan banyak waktu. Ya, kita banyak mengorbankan waktu gitulah ya, dan tenaga untuk menghibur salah satu pihak. Misal dalam sebuah percintaan, misal aku si cewek berusaha menghibur doi, berusaha menghibur pasangan aku supaya dia itu kayak lebih senang dengan hubungan kita, lebih lebih romantis gitu. Dan aku udah habisin waktu aku, bahkan tenaga buat supaya dia tuh senang ke aku gitu. Padahal sebenarnya hal yang seperti itu tuh nggak perlu kita usahain, karena dalam hubungan juga kalau sama-sama suka ya pasti feedbacknya sama-sama pasti juga dapat feedback baik juga. Nggak salah satu yang terlalu berkorban, terlalu meluangkan waktu kayak gitu kan juga sampai mungkin bisa jadi sampai lupa dengan tanggung jawab yang lain. Biasanya orang yang melakukan hal ini itu pasangannya lebih ke lebih ke nganggep kalau pasangannya terlalu datar, mungkin terlalu monoton, hingga kayak aku yang cewek harus mengupayakan lebih supaya gimana sih hubungan kita biar bisa jadi yang lebih baik, biar nggak gitu-gitu aja gitu. Itu sih, kayak gitu juga toxic banget. Dan hal semacam itu perlu kita hindari ya, nggak perlu dipertahanin gitu. Buat apa coba kita mempertahanin seorang yang membawa vibes negatif ke hidup kita, ke kehidupan kita gitu. Malah imbas baliknya juga ke kita kan. Jadi kita malas-malasan karena dapat pasangan yang seperti itu, terus meninggalkan kegiatan kita yang sehari-hari biasanya kita lakukan, jadi kita tinggalkan nih gara-gara kita terlalu fokus ke pasangan kita. Karena kadang kalau kita terlalu cuek ke pasangan, juga pasangan yang toksik nih, pasti pasangan juga akan nganggap kayak kok gini ya, kok kamu sekarang gini, gak ada perjuangan, kok kamu nggak ada perjuangannya sih ke aku gitu kadang. Padahal emang kita kan punya kesibukan masing-masing nih. Nggak semua waktu kita 24 jam kita luangin buat pasangan kita gitu. Makanya cari pasangan yang pengertian aja lah. yang ngerti waktu gitu. Jadi itu ya, teman-teman, sekilas pembahasan tentang toxic relationship. Toxic ini bisa terjadi di semua hubungan ya. Nah, untuk menghindari hal-hal tersebut terjadi, kita harus kerjasama
antar sesama ya, maupun di hubungan percintaan, pertemanan, harus saling mengerti. Karena hubungan yang sehat itu ketika ada suatu masalah, mereka pasti akan menemukan jalan keluarnya, bukan malah lari dari masalah, menyimpangkan masalah tadi, terus kita kemudian nggak mau tahu lah itu gimana nanti selesainya. Itu tidak sehat banget sih hubungan yang kayak gitu, karena hubungan sehat itu selalu kita ngobrol bersama, kita saling kerjasama tadi, maksudnya kita mencari keputusan bersama. Terus kita membuat komitmen bersama, nanti kalau ada gini-gini enaknya gimana nih gitu. Kalau misal gini terjadi gini, harusnya aku yang gini nih gitu. Jadi itu kalau hubungan yang sehat pasti dapat menemukan jalan keluarnya sih. Ini dari pembahasan yang kita lakukan, aku dapat satu kesimpulan nih. Apa nih? Bahwasanya komunikasi itu penting. Bener banget, komunikasi. Karena kalau kalian udah tahu nih terjebak di lingkungan toksik tapi masih kalian terusin, bakalan kalian sendiri yang kena mental nih. Mental kalian akan tertekan gitu. Kalian sendiri yang akan nyembuhin. Jadi misal kalau kalian terjebak di lingkungan itu, langsung segeralah keluar gitu ya bahasanya. Benar. Nggak perlu dipertahanin lah yang seperti itu. Kayaknya udah cukup nih pembahasan kita. Udah panjang lebar kesana kesini dan kesana kemari. Iya nih. Mungkin itu aja ya ngobrol-ngobrol dari kita. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya yang lebih menarik lagi. Bye-bye. Bye. Bye.